Foodies, healing ke Mega Mendung skuy. Kita gerebek warung Sunda yang rasanya endol kacidak bing-bing bareng sama Digo Afisha. Namanya Warung Paninengan Foodies. Eits, bukan warung pening loh ya, tapi paninengan yang artinya makan di tempat yang dingin. Coba-coba Diego spill ke Foodies dong, menu apa sih yang paling top di sini? Foodies, kebetulan aku lagi di Mega Mendung Puncak nih Foodies. Nah, kalau di sini kan berasa Sunda gitu Foodies. Kang, halo. Ya, halo. Dengan siapa Kang namanya? Saya Indra. Kang Indra. Nah, katanya kan kalau di Sunda itu ada menu-menu Sunda gitu di sini nih Kang. Ya. Aku pengen tahu dong apa sih sebenarnya yang menu Sunda itu? Kalau yang menu khas Sunda sebenarnya ini ada pepes mol ikan mas. Jadi habis digoreng di bumbu kuning. Ah, oke. Ya. Terus apa lagi Kang? Ini ada pepes ikan mas duri lunak, Oke. pepes ayam. Ini yang paling Sunda banget ini. Pepes ikan asin peda. Yuhu, warung Sunda mah emang gak jauh-jauh dari pepes. Sajian yang dibungkus daun dan dimatangkan dengan cara dikukus ini, endolnya emang nyetrum banget sih di lidah. Bikin nagih. Apalagi variannya juga banyak. Gak melulu ikan, ada juga pepes ayam, tahu, sampai pepes jamur. Nah, yang bikin nagih itu adalah bumbu kuning yang diracik dari berbagai macam rempah. Dan biar satset-satset, pepes-pepes di sini udah matang semua Foodies. Jadi, kalau Foodies lebih suka pepesnya dinikmati selagi hangat, jangan ragu ya buat minta dibakar sedikit kayak Diego nih. Oke Foodies, jadi sambil kita nunggu pembakarannya sama Ibu, Ya. kita ternyata di sini aku tuh ngelihat ada menu baru di sini Foodies, yaitu sup-supan. Ya kan? Ya. Kan? Tuh lihat tuh daging-dagingnya banyak banget. Oke, jadi daging Ibu sapi. boleh Ibu dibakar dulu. Iya. Nah, di sini kebetulan aku langsung nih ikutin proses pembuatan si supnya. Ayo Kang, gimana Kang? Iya. Sup di sini bahan utamanya adalah daging sapi dan kepala sapi. Untuk sayurannya ada kentang, wortel, sama tomat ya. Nah, yang khasnya di Foodies, kuahnya dibuat dari kaldu sapi yang ditambahkan lemak sapinya. Wow, pasti gurih-gurih nikmat gimana gitu ya. Apalagi dimakan pas Mega Mendung lagi dingin-dingin ya. Waduh, perfecto kacida. Nah, seledri sama daun bawangnya nih, jangan sampai lupa ya. Nah, Foodies, biar supnya makin lazis, makin segar, ada ijo-ijonya, ya kan? Oke. Setelah itu Kang, Ya, silakan. Ini udah ready nih, udah siap. oke, Silakan. jadi untuk supnya udah ready. Ya. Untuk pepesnya kan masih lagi diangetin, lagi Iya. dibakar tuh Foodies. Jadi kita tunggu aja dan supnya kita bawa ke depan. Let's go! Enaknya warung Sunda tuh rata-rata self-service begini ya Foodies. Bebaskan lah mau ambil sesuka hati asal nggak lupa bayar, oke? FYI di warung ini harganya start from 5.000 aja. Wow, receh bener. Oke Foodies, jadi di sini udah banyak banget menu. Nah, di sini tuh emang spesial itu spesial pepes Foodies. Jadi seperti tadi aku bilang, ada ikan pedanya, nih Sunda banget nih katanya Foodies. Terus juga ada pepes ayam, ada, wah ini pepes ikan mas nih Foodies. Tuh. Terus juga dia ada pepes tahu. Ini Foodies. Dan tadi kata akangnya ada ikan mas pesmol. Kenikmatan pepes yang gurih sedap terus wangi, smells good. Emang gak pernah salah ya Foodies, bikin makan jadi makin nikmat bener. Bayangin nih pepes yang dimasak bareng sama daun pisang, terus dikasih bumbu kuning, daun salam, daun serai, tomat, daun kemangi. Wow, saat dibuka, aromanya kuat bener, bikin ngiler nih Foodies. Mau dong. Wow. Ini ikan masnya enak banget. Nih, rahasia nih kalau masak ikan mas. Biasanya kalau nggak bisa masak tuh aromanya berasa banget amis ya. Cuma ini, wah ini enak banget, beneran nggak bohong. Terus juga dibantu sama daun kemanginya, jadi aromanya itu berasa kayak mimin gitu, Foodies, enak banget. Makin enak lagi nih Foodies, makannya tuh gak was-was ketulangan gitu. Karena duri ikan masnya udah duri lunak Foodies, jadi beneran tinggal hap aja. Wah, mantul. Ini akangnya pinter banget nih masaknya. Rendamnya lumayan lama karena rasa asinnya juga nggak terlalu asin Foodies. Jadi nggak perlu dicampur pakai nasi juga. Ikan asin pedanya bener-bener enak banget. Lanjut, senggol ikan mas pesmolnya skuy. Ih, tampilannya mah udah tempting banget ya. Nah, kalau rasanya gimana nih? Approve nggak Diego? Wow.
Ini enak banget, beneran seger banget. Kuahnya, bumbu-bumbuannya juga. Wah ini harus ditanya nih, rahasianya apa nih, bumbunya enak banget. Rempah-rempahnya, bawang bombaynya, wow, the best, the best. Dan juga seperti tadi aku bilang, durinya juga nggak keras, jadi nggak usah takut ya kalau kegigit atau kemakan durinya gitu, Pudis. Pepes ikannya ajib. Kalau pepes ayamnya gimana nih? Katanya sih jadi salah satu best seller juga lah di sini dengar-dengar. Nih, terbaik nih pepesnya. Ngunyahnya, gigitnya nggak perlu kenceng banget. Dikit doang udah kepotong. Wow, bumbunya juga berasa banget ya. Jahe-jahenya, kunyit-kunyitnya juga enak banget berasa. Yang kayak begini nih, jualan nggak pelit bumbu. Pasti laku, lihat. Banyak banget tuh orang mesen. Wah, pepes-pepesannya approve semua foodies, enak. Nah, kalau yang berkuah ini ngomong-ngomong gimana nih? Harusnya sih yang paling mantep nih ya dimakan pas lagi dingin-dingin ya foodies. Sumpah ini dagingnya lembut banget. Nah kalau menurut aku nih ya, si bapaknya, si akangnya, merebusnya lumayan lama nih. Makanya dagingnya lembut banget. Wow, ini terbaik nih. Oh iya, buat para pengabdi pedas di sini ada 2 jenis sambal yang bisa kalian pilih. Ada sambal merah, ada juga sambal hijau. Kalau ada sambal kuning, ada beras lampu merah nggak ya foodies? Canda. FYI, sambalnya ini free flow ya. Wih, mantap nggak tuh? Oke Pudis, jadi dari banyak menu yang udah aku cobain, yang terbaik menurutku di sini adalah ikan asin peda, pepes ikan asin peda Pudis nih. Tapi bukan berarti semua yang lain gak enak ya, yang lain juga terbaik. Cuma kalau aku ditanya, favorit kamu apa Diego? Aku pilihnya pepes ikan asin peda. Inilah makan receh, menu receh tapi Pudis rasanya gak recehan. Lanjut. Foodies, kali ini Makan Receh punya rekomendasi jajanan yang gurih, renyah, dan juga lezat, yakni roti goreng Jakarta. Foodies, meski nama jajanannya ada kata Jakarta, lokasi jualannya justru bukan di ibu kota loh ya, melainkan di Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Tepatnya di Jalan Manekro, kawasan Johan Pahlawan. Ini dia nih tampilan roti gorengnya Foodies. Wih, looks so yummy. Dijual pakai gerobakan di pinggir jalan, roti goreng buatan Bang Fajar ini selalu ramai sama pembeli. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jualan dari jam 7 pagi Foodies sampai jam 5 sore, lapak Bang Fajar ini tuh nggak pernah sepi pembeli. Bayangin aja nih, dalam sehari Bang Fajar bisa menjual sekitar 200-300 potong roti. Wih, laris manis. Nah, untuk proses pembuatannya, pertama-tama siapkan dulu potongan rotinya. Baik roti yang berbentuk segitiga maupun roti gulung. Di dalam lapisan setiap potong ini sudah terdapat isian rasa Foodies. Nah, selanjutnya celupkan roti ke dalam adonan tepung yang sudah dibumbui. Celup-celup hingga merata ya ke semua sisi rotinya, lalu goreng di atas minyak panas. Smells good. Nah Foodies, goreng rotinya jangan sampai kelamaan. Saat warnanya menjadi kuning keemasan, ini berarti rotinya sudah matang. Lanjut yuk kita angkat dan tiriskan roti gorengnya ya. Sekarang tinggal icip-icip deh. Ya, let's mamam. Wadidaw Foodies, rasanya mantul. Selain enak, keracikan adonan itu bikin rotinya terasa super gurih. Terus saat digigit tuh isian coklatnya benar-benar melimpah dan lumer-lumer gitu Foodies. Nah, sekedar tips nih ya, paling nikmat tuh menyantap roti goreng ini ya selagi masih hangat. Itu TOP lazisnya. Anyway, roti goreng Jakarta ini menawarkan 2 varian rasa. Rasa coklat untuk roti segitiga dan rasa coklat pisang untuk yang roti gulung. Nah, untuk harga nih, kedua varian ini dijual dengan harga yang sama Foodies, yakni cuma Rp3.000 aja per potongnya. Lumayan receh ya. Ini nih yang namanya jajanan dengan rasa super endless dan harganya murah mantul. Rasanya tuh enak, rotinya tuh lembut, terus ada coklatnya. Dia ada 2 varian rasa coklat satu sama rasa coklat pisang. Untuk harganya cuma Rp3.000 aja, sangat receh. Foodies, roti goreng Jakarta ini sudah menjadi jajanan favorit warga di sini loh. Terbukti nih, jajanan roti ini sudah memiliki 4 cabang di penjuru Kota Melabu. Khusus di cabang Jalan Manekra ini saja, omsetnya bisa mencapai 600.000 per hari. Wih, luar biasa Foodies.
Adit Kemal ngajak ke dangdut bareng nih foodies. Tarik mang, uhuy. Kak, adek-adek, ikutin aku nyanyi ya. Boleh ikutin ya? Kita take 1. Rindu. Kurang bagus. Kita take 2. Tadi take 1 ya. Rindu. Kayaknya bagusan take 1 sih. Tapi Budis, yang lebih bagus lagi take 1-nya yang ini nih. Suara Adit mah nggak usah diragukan lagi ya foodies. Mau take 1, take 2, take 3 udah pasti enak itu didengerin. Nah kalau take 1 yang ini mah beda nih. Karena harus kita icipin dulu biar tahu enak apa enggak ya kan foodies. Ini dia namanya take 1 Pak Sidin. Foodies Pak Sidin ini udah jualan take 1 selama 20 tahun loh. Wadidaw, berarti kalau udah soal rasa ini harusnya mah nggak ngecewain sih ya. Nah kalau aku nih foodies pengen cobain yang nggak biasa. Kalau take 1 biasa itu buat aku udah sering. Aku pengen cobain yang dari mie instan ya Pak ya? Iya. Oke. Boleh Pak, mie instannya sebelah mana Pak? Ya, Mie instannya? ini instannya yang ini. Oke. Terserah, maunya yang soto apa yang mana banyak. Oke, foodies. Aku mau cobain take 1 dengan mie instan. Nah, aku mau cobain yang rasa soto. Nanti bumbunya dipakai juga nggak sih Pak? Iya pakai. Oh pakai juga, oke. Kalau di take 1 Pak Sidin bisa milih jenis mie-nya foodies. Mau pakai soun atau mie instan bebaskan. Kalau Adit pakai mie instan biar kenyangnya pol tuh katanya. Pak Sidin, Ya, sudah berapa lama sih Pak jualan take 1 di sini Pak? di sini udah lama Pak. Udah lama ya? Lama. 10 tahun ada Pak? Di lebih daripada Oh. 10 tahun. 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih foodies. Kalau jualannya sudah selama itu pasti rasanya enak. Benar nggak Pak? Bisa bertahan karena pasti ada kualitas. Iya. Take 1 Pak Sidin sama kayak take 1 yang lain sih sebenarnya foodies, sama-sama pakai bahan dasar menggunakan nih ikan tenggiri yang diadon bersama tepung terigu, sagu beserta rempah-rempah. Terus dijadiin bola-bola kecil deh tuh. Cukup. Cukup Pak? Terus saya kasih bawang, Oke Boleh. Pak. Boleh bawang. daun seledri. Oke. Boleh aku yang potong Pak? Ayo boleh. Oke. Biasa aja kan Pak? Bang Udin. Kita kasih topping. Nomor 1 dan Bang Udin ya. Habis ini apa lagi nih Pak? Ya, Apa lagi? saus. Saus. Nah untuk campuran take 1-nya ada ketimun, daun seledri, bawang goreng, lada, kecap, dan juga saus sambal. 1, 2, 3, mantap. kurang, Kurang. Kurang. Cukup. Nah, kurang. Nanti sakit perut. Oke, begini Budis, 1 porsi take 1 Pak Sidin. Dikasih harga berapa Bang Udin? Ya, 10.000 aja. 10.000 aja Budis. Nah foodies, take 1 Pak Sidin udah jadi nih. Tapi Adit masih tergiur tuh kayak sama jajanan di warung sebelah. Tau nggak? Psst, ada bihun telur gulung. Jangan kasih kendar, yuk takis yuk Dit, kita larisin. Oke Budis, sekarang aku mau langsung aja cobain bikin sendiri bihun gulung telurnya. Aku mau kasih tahu dulu ke kalian, ini bahan-bahannya. Ini bahan utamanya bihun, ya kan? Bihun. Terus juga ini ada telur buat yang disiramin ke bihunnya pada saat di wajan nanti. Langsung aja Pak, aku bikinnya tetap dibantuin sama bapaknya. Silakan Pak. Jajanan anak-anak SD itu emang selain enak, proses bikinnya juga emang seru-seru ya foodies. Nih Adit lagi mau bikin nih bihun telur gulung ya. Jadi sebelum digoreng bihunnya direndam dulu pakai air hangat biar lemes dan gampang digulung ya foodies. Langsung bisa? Sep. Oke, lalu digulung. Gimana Pak gulungnya? Wah, kayaknya gue udah bisa nih Budis jadi tukang telur gulung. Gak butuh waktu lama loh, cukup 10 detik aja bihunnya udah masuk tuh ke dalam minyak panas dan langsung disiram menggunakan telur, kemudian digulung tuh foodies. Jadi Budis, selain bahan dasarnya itu bihun sama telur, nanti untuk tambahan rasa selain dari penyedap rasa yang Bapak bilang tadi, kita bisa tambahin saus sesuai selera. Bihun telur gulungnya udah jadi 10 tusuk alias 1 porsi. Saatnya kita kasih bumbu saus. Ada 4 pilihan nih foodies. Ada bumbu rasa jagung, balado, bubuk cabai, dan juga asin. Tapi yang favorito katanya sih bumbu jagung dan balado. Oke, langsung aja 5 pertama aku mau kasih jagung. Jagung apa namanya Pak? Jagung bakar. Jagung bakar. Sama saus kali ya Pak ya? Iya. Set.
Alrighty then foodies, bihun telur gulungnya udah jadi. Oke, sekarang kita santap ya dengan tekwan Pak Sidin. Skuy. Meskipun aku tadi pakainya mie instan, tapi nggak menghilangkan rasa originalnya si tekwan itu sendiri. Jadi si aroma ikannya tetap berasa. Langsung aja kita cobain. Ini bakso ikannya. Foodies, walaupun tadi dicampur pakai bumbu mie instan, tapi rasa tekwannya tuh tetap berasa banget loh, kayak jadi makin gurih. By the way, kuah tekwan ini kan terbuat dari ebi, jadi rasa dan aroma ebinya tuh tetap mendominasi dan rasa ikannya juga strong. Jadi beneran super lazis, pakai banget. Si tekwannya ini jujur berbeda dari yang biasa aku makan. Ini lebih kenyal, tapi si rasa ikannya tetap berasa. Sekarang kita mau cobain mie-nya. Tekstur tekwan atau bakso ikan ini kenyal-kenyal lembut, candu banget nih rasanya foodies di mulut. Rasa kuah dari tekwan yang aku campur dengan mie instan, rasanya itu tidak merubah rasa asli dari kuah tekwannya itu sendiri. Tetap aroma rempah-rempah dari kuah tekwannya itu berasa gurih, seger, terus tambah timun, ada kriuk-kriuknya, pokoknya mantap foodies. Lahap ya Dit makannya, tapi kalem kali, jangan ditake semua dong. Itu bihun telur gulungnya belum disenggol, em. Ya, rasa bihun sama telur foodies. Tapi ini enak. Gurihnya pas, asinnya pas, terus rasa jagung barbeque juga berasa. Untuk harga 10.000, untuk 10 tusuk satu porsi buat aku, ini lumayan enak. Foodies, pas dikunyah, tekstur bihun telur gulung ini tuh mirip banget sama cilor alias aci telur. Padahal ini bihun goreng loh yang dibalut sama telur ya. Sensasi makannya mah udah pasti mantep, gurih, kriuk, dan bumbunya juga medok. Bener-bener bikin ketagihan. Nah foodies, lihat. Tadi aku udah gigit sebagian. Nah, si telur gulung bihun ini, enaknya memang kayaknya dimakan panas-panas. Soalnya kalau dingin mungkin lebih keras, soalnya ya tekstur yang aku rasain ini pas hangat-hangat gini lembut, tapi masih ada kriuk-kriuknya gitu. Nah, catat ya foodies, makan bihun telur gulung paling enak mah selagi anget-anget. Karena kalau didiemin agak lama, ya bakalan alot dan keras deh tuh. Ih, jangankan bihun, foodies juga kalau didiemin pasti bete ya kan? Jangan baper ya. Oke foodies, buat kalian semua yang pengen nyobain juga jajanan yang aku cobain sekarang, ada tekwan sama bihun gulung telur. Kalian bisa datang ke Jalan Kerajinan, tepatnya di depan SDN Keagungan, Jakarta Barat. Just gercep yuk kita meluncur foodies. Tekwan Pak Sidin dan bihun telur gulung buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Harga nggak usah ditanya, dijamin receh gitu loh. Tekwan 10.000, kalau bihun telur gulungnya 10.000 satu porsi alias 1.000 per tusuk. Receh ya kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi foodies. Foodies, udah lewat jam maksi alias makan siang nih. Nah, biar tetap segar dan melekoi, kita cari yang bisa dicemil-cemil yuk buat nambah asupan gula yang alsoy. Ini bukan lupis sembarang lupis, tapi ini juga bisa membantu otot-otot yang lemas karena bisa dipakai untuk ngurut badan. Aduh, iya Yos, iya, jompo bener ya, badan sampai harus dipijit-pijit pakai gelondongan lupis begitu. Mending bantuin si masnya aja siapin lupis, terus santai sore sambil cemil-cemil. Nah, pegal-pegal dijamin auto buy deh tuh. Biasanya kalau kita motong-motong itu pakai pisau foodies. Ini pakai benang. Gimana konsepnya pakai benang begini bisa motong lupis? Tenang, no panic club ya. Lihat si masnya dulu, abis itu just dipraktekin. Nih ya foodies, pertama buka daun pisang yang jadi pelapis lupis, ambil benang, kemudian tekan ke bagian lupis dan tarik agak memutar. Voila, lupisnya berhasil kepotong secara ajaib deh. Wah. Walaupun nggak rata dan nggak mulus sempurna, tapi setidaknya saya berhasil. Ya mas, oke. Satu potong lupis berhasil dieksekusi, tapi karena seporsi isinya 4 potong, sisa 3 potongan lagi nih. Yuk, bisa yuk. Satu porsi lupis ini nggak dimakan polosan ya foodies, tambahkan parutan kelapa dulu ke atasnya, lalu terakhir disiram dengan gula merah secukupnya.
Cemil-cemil sore meriah pinggiran jalan ditemenin sama lupis dan es krim cincau, asik. Sih, lihat dong ukuran lupis yang gede-gede dan isian cincau yang beneran gak pelit. Wah, puas banget ini sih. Ini ya foodies ya, walaupun bentukannya tebal, padat, tapi ketika digigit ternyata lembut, namanya juga ketan. Tapi enggak, maksudnya ini kan ketan masih dari tadi pagi nih ya, terus sampai sekarang masih awet, udah lewat dari makan siang, tapi apa ya, legit-legitnya itu tuh masih konsisten gitu. Terus ditambah manis dari si gulanya, nggak cuma manis, ada rasa gurih-gurih dari si parutan kelapa tadi. Wah, asik sih. Nggak cuma legit nikmat dari lupisnya, tapi parutan kelapa juga kasih sensasi krenyes lembut yang bikin tambah nikmat pas disantap. Uhuy. By the way, Mas Lupis ini juga sebenarnya jualan ketan hitam kepal foodies, tapi berhubung Yosinya kesiangan, jadi tinggal sisa lupisnya aja deh. Ih, kamu sih kesiangan, biasaan deh. Nggak salah kan, cocok banget. Siang-siang habis makan, agak jeda dikit, terus cemilannya tuh lupis kayak gini. Ditambah nikmatnya ada si cincau es krim yang sudah agak sedikit mencair karena saya anggurin tadi. Waduh. Betul. Jajan es emang paling cucok bingo pas cuaca terik ya foodies. Cincau yang kenyal-kenyal gemoy, gemes banget. Dicampur sama es krim dan lumuran gula. Jadi nih ya, walaupun rasa cincaunya hambar tapi dijamin berasa banget foodies. Karena ada tambahan duo manis es krim dan gula merah yang gak berasa lebay atau enak saking manisnya. Melting, seger. Karena hawa-hawanya agak-agak keringetan gitu kan, agak-agak panas, lengket. Terus ini seger banget, ya ampun. Terbuktikan kalau perpaduan cincau dan es krim ini ternyata bukannya jadi zong, tapi kayak malah double endes-endesnya. So foodies, approve dong ya jajanan dan JJS kita kali ini. Urusan harga, tenang, no worries dong. Namanya juga makan receh. Just kasih tau ke foodies di rumah ya. Lupisnya yang 4 potong tadi itu harga 10.000, tebak yang ini berapa? Rp5.000, 15.000, jajan di pinggir jalan manis-manis kayak gini. Wah, enak ya, seger banget. Lokasinya juga keles, udah pada mau ngibrit ke situ tuh. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Mas, bungkus 2, 3, 4, 5. Yuhu, foodies makan receh yang doyan jajan. Yuk, mari merapat yuk. Kali ini berbeda nih secara lokasi. Kita ada di mana? Yuk coba tebak yuk. Kita jajannya rada jauhan dikit nih, ke Mekah. Skuy. Ya, foodies. Jadi di sini ada makanan yang khas dari Yaman dan India gitu. Nah, kita mau coba karena ini salah satu best seller di sini dan langsung live cooking. Di situ nanti kita bisa lihat cara masaknya seperti apa, dan ini harganya receh, makanya kita mau cobain. Oke. Nah, ternyata di Mekah ada juga loh jual martabak, tapi di sini nyebutnya mutabak. Beda-beda dikit lah ya. Betty, yes. Untuk membuat adonan roti yang pipih seperti ini nggak semua orang bisa loh foodies, tapi kalau udah ahli ya kayak gini nih, saset, jadi deh. Keren. Food fact nih foodies, mutabak sendiri artinya dilipat. Sesuai ya sama cara bikinnya, dilipat-lipat sampai lazis. Adonan pipi yang lebar ini dimasak di atas minyak sembari diberi isian dan dilipat. Nggak beda lah ya cara masaknya sama martabak di Indonesia kan? Oh ya, telur yang digunakan spesial nih foodies. Di sini pakai telur ayam Arab. Sekilas memang mirip telur ayam kampung ya, tapi aslinya beda loh. Meski kandungan gizinya sama-sama tinggi, tapi katanya telur ayam Arab tuh nggak seamis telur ayam kampung. Ada mutabak, ada paratha juga nih foodies, roti tradisional dari India yang terbuat dari adonan tepung. Nama paratha diambil dari kata parat dan ata yang artinya adonan tepung berlapis minyak. Kalau di Indonesia bekennya sih roti canai, yes. Nah, kalau mau makan paratha, asiknya sih bareng sama kari kambing nih. Wih, bagi dong. Nah, ini masih hangat banget. Sebelum dingin kita cobain, kita cari tempat dulu ya. Jangan lama-lama Rizky, mumpung masih hangat nih. Kita takis aja yuk semuanya.
Kalau dari bentuknya sama yang di Indonesia hampir sama ya, Mas ya. Sama. Cuman dia itu nggak terlalu matang. Kalau di Indonesia kan sampai coklat banget. Kalau ini masih agak putih dan dia bilang ini khas Yaman ya. Yaman. Khas Yaman. Kalau dari tampilan dan penyajiannya yang dipotong-potong sih mirip banget sama martabak ya. Tapi rasanya ngomong-ngomong sama nggak tuh Rizky? Nggak terlalu kencang banget aroma-aroma rempahnya dan lain-lainnya. Jadi mungkin memang seleranya Timur Tengah yang tidak terlalu menyengat sekali. Tapi justru ini jadi tidak terlalu di mulut itu tidak terlalu banyak rasa, jadi lebih netral. FYI, resep mutabak ini loh yang jadi inspirasi martabak di Indonesia. Iya, jadi kalau nggak ada mutabak di Yaman dan Arab Saudi, kayaknya nggak bakalan ada nih martabak yang rasanya ngangenin itu tuh. Oke, sekarang kita coba ini pakai saus sambalnya nih foodies. Yang saya bayangkan ketika makan itu pedas Mas, kayak saus Indonesia. Ini tulisannya hot sauce, tapi kok kecut ya rasanya, agak asam ya. Kalau lihat ekspresinya Rizky, udah pasti nggak ada lawan nih foodies. Rasanya gurih, pas masuk mulut langsung meleleh. Wih, auto nagih. Coba Ki, diduetin tuh bareng sama karinya. Pasti lebih nampol, ya kan? Tuh, bener kan? Parata dengan kari memang perpaduan yang terasi. Maksudnya serasi foodies. Duh, saking enaknya nih sampai kelipet deh tuh ngomongnya. Bagi atuh sini cus. Rasa rempah pada kari dicampur dengan rasa roti yang gurih, akur bener rasanya di dalam mulut. Mana daging kambingnya empuk dan gak ada bau-baunya tuh foodies. Lazis to the bone lah pokoknya. By the way Rizky, dari tadi kan kita makan terus nih ya sampai lupa minum. Lupa beli malah tuh foodies, serot dong Ki. Cus buruan. Makan receh, menu receh, tapi tempat dan suasana plus berkahnya itu loh. Wih, gak recehan foodies.